Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindaitu Fitri, NIM D1A020225 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan tentang tata cara mengurus jenazah. Pertama, meletakkan jenazah dengan kepala tegak, agak tinggi di tempat yang disediakan. Yang kedua, memandikan jenazah, hendaklah memakai sarung tangan. Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat, setelah itu bersihkan giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, selai tangan dan kaki serta rambutnya. Yang kelima, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun yang dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Yang keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang ketujuh, kemudian siram dengan air bersih sambil berniat sesuai dengan jenis kelamin jenazah. Niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitu ghusla adaan hazihil maitati lillahi ta'ala. Niat memandikan jenazah laki-laki nawaitu ghusla adaan hazal maiti lillahi ta'ala. 8. Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang ke-9, memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Cara memandikan jenazah selanjutnya. Yang ke-10, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Yang ke-11, siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Ke-12, siram dengan air kapur barus. Ke-13, jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Yang ke-14, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Ke-15, jika keluar dari jenazah itu najis, setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Yang ke-16, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Yang ke-17, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk hingga tidak membasahi kain kafannya. Ke-18, selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Cara mengkafani jenazah perempuan berbeda dengan jenazah laki-laki. Berikut cara mengkafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Yang kedua, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang ketiga, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Yang keempat, sediakan kapas yang sudah diberi wangi-wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Yang kelima, setelah kain kafan siap, lalu angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang keenam, letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Yang ketujuh, selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang ke-8, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disiapkan. Cara dan bacaan sholat jenazah untuk perempuan. Yang pertama, niat sholat jenazah perempuan, yaitu usolli ala hazil maiti
arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, setelah niat, langsung takbir pertama dengan membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga, selanjutnya takbir kedua membaca sholawat yang berbunyi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang keempat, dilanjutkan takbir ketiga dengan membaca Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang kelima, selanjutnya takbir keempat membaca Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana walaha. Yang keenam, tutup dengan salam ke kanan dan ke kiri masih dalam posisi berdiri. Selanjutnya, menguburkan jenazah. Yang pertama, memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Yang kedua, cara menaruh jenazah di kubur, ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama. Misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang. Lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Yang ketiga, memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Yang keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyadarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Yang kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan. Setelah dibukakan kain kafannya, dari pipi itu dapat ditempelkan langsung ke tanah simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Yang keenam, waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa Bismillah wala millati Rasulillah, artinya dengan nama Allah dan agama Rasul. Yang ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Yang kedelapan, orang yang turun ke lubang kubur jenazah perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang selamanya tidak mesetubuhi istri mereka. Yang kesembilan, setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah. Yang ke-10, berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Selesai menguburkan dan sebelum meninggalkan tempat penguburan, pelayan mengambil tanah dan menaburkannya dari arah kepala 3 kali, lalu berdiri di sisinya dan membaca doa sebagai berikut. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.